I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Wafiqatu Zahra dengan NIM 2025310414, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan 16 KDK yang saya gunakan dalam video selanjutnya. Yang pertama yaitu ada attending, acceptance, dan opening. Attending merupakan keterampilan dasar yang digunakan konselor untuk menunjukkan perhatian penuh kepada konseli. Perhatian tersebut ditunjukkan melalui kontak mata yang sesuai, ekspresi wajah yang ramah, posisi duduk yang terbuka, nada suara yang hangat, dan sikap tubuh yang menunjukkan kesiapan untuk mendengarkan. Dalam konseling, attending menjadi langkah awal yang sangat penting karena dapat membantu konseli merasa dihargai dan diperhatikan. Selanjutnya yaitu acceptance, berarti menerima konseli apa adanya tanpa memberikan penilaian kepada konseli, tanpa memberikan kritik atau prasangka terhadap kondisi yang dialami konseli tersebut. Konselor harus mampu menghargai latar belakang, pengalaman, dan perasaan konseli meskipun mungkin berbeda dengan pandangan pribadi konselor. Yang selanjutnya yaitu opening. Opening adalah keterampilan membuka sesi konseling. Pada tahap ini, konselor membangun suasana yang nyaman, memperkenalkan diri apabila diperlukan, serta menjelaskan tujuan pertemuan. Melalui opening yang baik, hubungan kerjasama antara konselor dan konseli dapat terbentuk dengan lebih mudah. Yang kedua yaitu structuring. Structuring merupakan keterampilan memberikan struktur atau kerangka dalam proses konseling. Konselor menjelaskan tujuan konseling, aturan yang berlaku, peran konselor dan konseli, durasi pertemuan, serta hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan. Structuring membantu konseli memahami proses yang akan dijalani sehingga tidak merasa bingung atau cemas. Selain itu, struktur yang jelas membuat pembahasan tetap terarah dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya structuring, konseling dapat berlangsung secara lebih efektif dan profesional. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu restatement. Restatement merupakan keterampilan mengulang kembali sebagian pernyataan konseli dengan kata-kata yang sama atau hampir sama. Tujuan utamanya yaitu untuk menunjukkan bahwa konselor mendengarkan dan memperhatikan pembicaraan konseli. Ketika konseli merasa didengarkan, ia akan lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaan maupun pikirannya. Restatement juga membantu konselor memastikan bahwa informasi yang diterima sudah sesuai dengan maksud konseli. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara wajar agar tidak terkesan hanya meniru ucapan konseli. Selanjutnya, yang keempat yaitu reflection of feeling. Reflection of feeling merupakan keterampilan memantulkan kembali perasaan yang sedang dialami oleh konseli. Dalam teknik ini, konselor berusaha mengidentifikasi emosi yang muncul, kemudian mengungkapkannya kembali kepada konseli. Tujuan dari teknik ini yaitu agar membantu konseli bisa mengenali, memahami, dan menerima perasaannya sendiri. Banyak konseli yang mampu menceritakan kejadian yang dialaminya, tetapi belum tentu menyadari emosi yang sebenarnya dirasakan. Oleh karena itu, refleksi perasaan menjadi sarana penting untuk meningkatkan kesadaran diri konseli. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu clarification. Clarification adalah
Keterampilan memperjelas informasi yang disampaikan konseli apabila masih kurang jelas atau mengandung makna ganda. Konselor dapat mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan tambahan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Teknik ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman selama proses konseling. Dengan adanya klarifikasi, konselor tidak hanya mengandalkan asumsi, tetapi benar-benar memahami apa yang ingin disampaikan oleh konseli. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu paraphrasing. Paraphrasing merupakan keterampilan menyampaikan kembali inti pembicaraan konseli menggunakan kata-kata konselor sendiri tanpa mengubah makna yang dimaksud. Teknik ini membantu konseli melihat kembali masalahnya secara lebih teratur dan sistematis. Paraphrasing juga menunjukkan bahwa konselor memahami isi pembicaraan konseli. Selain itu, teknik ini juga dapat membantu konseli menyadari hubungan antara berbagai peristiwa, pikiran, dan perasaan yang dialaminya. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu lead. Lead merupakan keterampilan mengarahnya jalannya pembicaraan agar tetap fokus pada tujuan utama konseling. Konselor menggunakan pertanyaan atau pernyataan tertentu untuk membantu konseli mengeksplorasi masalah secara lebih mendalam. Teknik ini sangat penting ketika konseli mulai keluar dari topik utama atau mengalami kesulitan mengungkapkan masalahnya. Meskipun demikian, konselor harus tetap memberikan ruang kepada konseli dan tidak mendominasi pembicaraan. Selanjutnya yang nomor 8 yaitu silent. Silent merupakan keterampilan menggunakan keheningan secara sengaja dalam proses konseling. Keheningan bukan berarti konselor pasif, melainkan memberikan kesempatan kepada konseli untuk berpikir, merenung, dan merasakan emosinya. Melalui keheningan tersebut, konseli seringkali mampu menemukan pemahaman baru mengenai dirinya sendiri. Oleh karena itu, diam dapat menjadi teknik yang sangat efektif apabila digunakan pada waktu yang tepat. Selanjutnya yang nomor 9 yaitu reassurance. Reassurance merupakan keterampilan memberikan dukungan dan penguatan kepada konseli agar merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi masalahnya. Dukungan yang diberikan bertujuan untuk membantu konseli melihat bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menghadapi kesulitan. Meskipun demikian, reassurance tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena dapat membuat konseli terlalu bergantung pada dukungan dari konselor. Selanjutnya yang nomor 10 yaitu rejection. Rejection merupakan keterampilan menolak perilaku, gagasan, atau tindakan tertentu yang tidak sesuai tanpa menolak pribadi konseli. Dalam teknik ini, konselor tetap menghargai konseli sebagai individu, tetapi menunjukkan bahwa perilaku tertentu perlu diperbaiki. Tujuan utamanya rejection yaitu untuk membantu konseli memahami konsekuensi dari perilakunya serta mendorong perubahan yang lebih positif. Selanjutnya yang nomor 11 yaitu advice. Advice merupakan keterampilan memberikan saran atau masukan kepada konseli. Teknik ini biasanya digunakan ketika konseli membutuhkan informasi atau alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan. Dalam proses konseling, pemberian nasihat tidak hanya menjadi fokus utama. Konselor lebih diharapkan membantu konseli menemukan solusi sendiri agar kemampuan pengambilan keputusan dan kemandiriannya berkembang secara maksimal. Selanjutnya yang nomor 12 yaitu konfrontasi. Konfrontasi merupakan keterampilan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkataan, pikiran,
perasaan, dan perilaku konseli. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran diri konseli terhadap hal-hal yang mungkin belum disadarinya. Konfrontasi harus dilakukan secara hati-hati dan penuh empati agar tidak membuat konseli merasa disalahkan atau diserang. Selanjutnya nomor 13 yaitu interpretasi. Interpretasi sendiri merupakan keterampilan memberikan makna atau penafsiran terhadap pengalaman, pikiran, atau perilaku konseli berdasarkan data yang diperoleh selama konseling. Melalui interpretasi, konseli dapat melalui hubungan antara berbagai aspek yang memengaruhi masalahnya. Interpretasi yang baik dapat membantu konseli memperoleh wawasan baru mengenai dirinya. Namun, konselor harus berhati-hati agar tidak memberikan penafsiran yang hanya berdasarkan asumsi pribadi. Selanjutnya yang nomor 14 yaitu restructuring. Restructuring merupakan keterampilan konselor dalam mengingatkan konseli mengenai sisa waktu yang tersedia dalam sesi konseling. Tujuannya yaitu agar konseli dapat memanfaatkan waktu yang tersisa secara efektif dan mempersiapkan diri untuk mengakhiri pembahasan tersebut. Dengan adanya pengingat waktu, konselor dan konseli dapat menyusun kembali fokus utama pembicaraan, merangkum hal-hal penting yang telah dibahas, serta menentukan langkah lanjutan yang perlu dilakukan. Keterampilan ini membantu proses konseling berjalan terarah dan tidak berakhir secara mendadak. Selanjutnya yang nomor 15 yaitu summary. Summary merupakan keterampilan merangkum hal-hal penting yang telah dibahas selama proses konseling. Konselor menyusun kembali pokok-pokok pembicaraan, pemahaman yang diperoleh, serta langkah-langkah yang akan dilakukan konseli. Rangkuman tersebut membantu konseli melihat perkembangan yang telah dicapai dan memperjelas hasil dari sesi konseling yang berlangsung. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada termination. Termination merupakan keterampilan mengakhiri sesi atau keseluruhan proses konseling secara terencana. Pada tahap ini, konselor dan konseli melakukan evaluasi terhadap tujuan yang telah dicapai serta menyusun rencana tindak lanjut. Termination yang baik membuat konseli merasa siap untuk melanjutkan kehidupannya secara lebih mandiri. Tahap ini juga membantu memastikan bahwa hubungan konseling berakhir secara positif dan profesional. Mbak Alia, silakan masuk Mbak. Terima kasih Bu. Ya. Selamat duduk Mbak Alia. Terima kasih Bu. Ya. Bagaimana posisi duduknya? Sudah nyaman atau belum? Sudah Bu. Sebelumnya, bagaimana kabar Mbak Alia hari ini? Kabar saya kurang baik. Terima kasih Mbak Alia sudah mau datang menemui Ibu. Di ruangan ini Mbak Alia bisa bebas bercerita dengan nyaman. Jika ada yang ingin disampaikan, boleh silakan diceritakan Mbak Alia. Baik Bu. Baik Mbak Alia, sebelum kita mulai, kita akan membuat kesepakatan waktu berapa lama kita akan melakukan proses konseling pada pagi hari ini ya. Ibu mau nanya sebelumnya, Mbak Alia habis ini ada pelajaran lain atau ada kegiatan apa? Kebetulan di mata pelajaran saya yang terakhir itu gurunya kosong Bu, dan habis itu pulang, jadi saya free. Baik. Jadi kita nanti akan melaksanakan proses konseling selama kurang lebih 30 menit, cukup ya Mbak Alia? Iya Bu, cukup. Baik, jadi Mbak Alia nanti bebas menceritakan apa saja yang ingin Mbak Alia ceritakan.
Mbak Alia bisa bercerita dengan aman, dengan nyaman. Dan di sini Ibu sebagai konselor juga akan menjaga rahasia Mbak Alia. Sebelumnya Mbak Alia ada masalah apa yang ingin diceritakan pada Ibu? Saya sedang ada masalah dengan teman dekat saya, Bu. Masalah dengan teman dekat. Coba Mbak Alia ceritakan gimana? Hubungan kami sekarang tuh nggak kayak dulu lagi, Bu. Jadi saat ini hubungan Mbak Alia dengan teman dekat Mbak Alia sudah tidak seperti dulu lagi, gitu? Iya, Bu. Iya juga. Tadi pas awal Mbak Alia datang ke sini juga Ibu melihatnya Mbak Alia kayak ada yang dipendam gitu, kayak sedih. Iya, Bu. Saya sedih karena dulu kami tuh sangat dekat. Dan sekarang perubahan itu membuat Mbak Alia merasa kehilangan gitu. Iya, Bu, betul sekali. Coba Mbak Alia ceritakan lebih lanjut apa yang membuat hubungan Mbak Alia dan teman dekat Mbak Alia itu bisa menjadi renggang. Teman saya mengira saya membicarakannya di belakang. Tapi apakah benar Mbak Alia melakukan hal tersebut? Enggak, Bu. Jadi permasalahan ini dimulai karena kesalahpahaman begitu ya Mbak Alia? Iya, Bu. Kalau Ibu pahami, sepertinya teman dekat Mbak Alia itu mendengar cerita dari orang lain kalau Mbak Alia menceritakan dan menjelek-jelekan teman dekat Mbak Alia di belakang. Apa begitu? Iya, Bu. Benar seperti itu. Lalu bagaimana hubungan Mbak Alia dan teman dekat Mbak Alia dulu sebelum permasalahan ini terjadi? Kami sangat dekat. Hampir setiap hari itu sangat. Lalu apa yang berubah dari teman dekat Mbak Alia setelah kesalahpahaman ini terjadi? Dia tuh mulai menjauh dari saya dan mengejek saya saat berbicara. Lalu bagaimana perasaan Mbak Alia saat itu? Saya sedih dan bingung gitu loh. Kenapa kok dia kayak gitu ke saya? Apakah Mbak Alia pernah mencoba membicarakan bicara berdua sama teman dekat Mbak Alia untuk membahas permasalahan tentang kesalahpahaman kalian? Pernah, tapi dia seperti tidak mau mendengarkan saya. Apakah masalah ini membuat Mbak Alia menjadi pikiran dan itu mempengaruhi kegiatan Mbak Alia sehari-hari di sekolah itu? Iya, Bu. Saya jadi sulit fokus belajar dan sering memikirkan masalah itu. Kadang saya menangis ketika mengingat semuanya. Saya tidak menyangka hubungan kami bisa berubah seperti ini. Perasaan sedih, kecewa, dan bingung yang Mbak Alia rasakan saat ini karena kesalahpahaman dengan teman dekat Mbak Alia itu menurut Ibu hal yang sangat wajar ya Mbak Alia. Dan banyak juga orang yang mengalami hal yang sama juga. Iya, Bu. Yang terpenting menurut Ibu adalah bagaimana Mbak Alia menyikapi hal tersebut dengan pikiran yang baik dan tidak dengan tindakan yang buruk lah. Baik, kadang saya berpikir untuk menjauhinya juga supaya dia merasakan apa yang saya rasakan dulu. Tapi menurut Ibu itu kalau Mbak Alia melakukan hal tersebut kurang setuju karena itu tidak akan menyelesaikan permasalahan Mbak Alia dengan teman dekat Mbak Alia. Justru itu malah akan membuat semuanya makin rumit. Saran Ibu, mungkin Mbak Alia bisa mengatur
mengajak teman Arya untuk membicarakan masalah ini dengan pikiran yang saya takut Dia nggak mau mendengarkan saya. gak apa-apa Mbak, yang penting Mbak Arya mau berusaha untuk mengajak teman Arya bicara dan mau berinisiatif lah. Mungkin Mbak Arya bisa mengajak teman dekat Mbak Arya kembali untuk membicarakan permasalahan ini dengan tenang ya Mbak Arya. Tapi tuh saya takut dia nggak mau mendengarkan saya. Gak apa-apa, yang penting Mbak Arya sudah berusaha untuk mengajak teman dekat Mbak Arya bicara. Baik, berarti saya akan Tadi Mbak Arya mengatakan ingin memperbaiki hubungan Mbak Arya dengan teman dekat Mbak Arya, tapi kalau Mbak Arya masih takut untuk berbicara dengan teman dekat Mbak Arya, itu menurut Mbak Arya sendiri bagaimana? Iya, memang sih. Saya memang ingin memperbaikinya, tetapi saya juga takut ditolak sama dia. Jadi Mbak Arya memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan kalian berdua, namun Mbak Arya masih takut untuk mengambil langkah tersebut. Iya, Ibu melihat bahwa kemungkinan rasa takut itu muncul dalam diri Mbak Arya sendiri karena Mbak Arya merasa takut kehilangan teman dengan Mbak Arya yang selama ini sudah Mbak Arya percaya, sama-sama Mbak Arya percaya. benar. Saya memang takut kehilangan dia sebagai teman. Tidak terasa waktunya sudah hampir habis ya Mbak Arya. Mungkin ada sesuatu yang ingin Mbak Arya ceritakan lagi gitu. Sudah sih, itu saya rasa sudah sangat cukup. Baik. Jadi hari ini kita membahas permasalahan kesalahpahaman Mbak Arya dengan teman dekat Mbak Arya, dan juga kita sudah mencari solusi bersama ya Mbak untuk menghadapinya bagaimana. Namun Mbak Arya masih takut untuk memulai komunikasi tersebut. Iya, Kita juga membahas beberapa langkah yang dapat dilakukan ya Mbak Arya, seperti bicara baik-baik dengan teman dekat Mbak Arya, membicarakan kesalahpahaman dengan teman dekat Mbak Arya dengan baik, dan juga mencari dan juga melihat sudut pandang masalah dari hal yang positif gitu ya. baik. Karena waktu konseling kita sudah cukup 30 menit ya Mbak ya. Jadi kita akan akhiri proses konseling pada hari ini. Terima kasih Mbak Alia sudah mau buka dan mau menceritakan masalah Mbak Alia kepada Ibu. Terima kasih juga ya Bu. Sama-sama Mbak Alia. Semoga dengan proses konseling kali ini hubungan Mbak Alia dan teman dekat Mbak Alia bisa kembali seperti semula ya Mbak Alia. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama Mbak Alia, semoga hasil diskusi kita pada pagi hari ini bisa membantu Mbak Alia menyelesaikan permasalahan Mbak Alia dengan teman Mbak Alia ya. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk membahas perkembangan permasalahan ini ya Mbak Alia. Baik Bu. Baik, kalau gitu mari Ibu Atar. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sekarang Mbak Alia, semoga dari Mbak Alia dipenuhi dengan kebahagiaan ya Mbak Alia. Terima kasih. I just had to let you know you're